Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinis Kinarkananta dari kelas 10 MIPA 2. Pada kesempatan kali ini saya akan bercerita tentang sebuah cerita hikayat, yaitu berjudul Pak Tani. Nah, setelah ini saya akan menceritakan cerita tersebut. Saksikan terus. Inilah suatu kisah yang diceritakan oleh nenek moyang raja yang berkuasa di negeri Pak Tani Darussalam. Ada seorang raja di kota Malige yang bernama Payatukuru Mahajana. Payatukuru Mahajana memiliki anak laki-laki yang bernama Payatuantara. Setelah sekian lama yang berkuasa, Payatukuru Mahajana pun meninggal dunia. Maka Payatuantara menggantikan ayahnya. Ia menamai dirinya Payatunapa. Setelah menjadi raja, Payatunapa selalu pergi berburu. Pada suatu hari, Payatunapa duduk di atas tahta kerajaannya bersama para menteri, pegawai hulu bulan, dan seluruh rakyat. Maka Baginda pun berkata, "Aku dengar sebelah tepi laut banyak sekali perburuan." Maka para menteri pun menjawab, "Udahlah tuanku, seperti yang mulia dengar, demikian kami juga mendengar." Maka Paitunapa berkata, "Jikalau demikian, kerahkanlah seluruh rakyat kita. Esok kita pergi berburu ke tepi laut itu." Seluruh menteri Lubalan itu menjawab, "Udahlah tuanku, segala titah maha mulia kami junjung." Pada keesokan harinya, Baginda pun berangkat dengan seluruh menteri Lubalan diiringi oleh seluruh rakyatnya. Setelah sampai tempat berburu, seluruh rakyat pun berhenti dan mendirikan kemah. Maka Baginda pun turun di atas gajahnya dan beristirahat di dalam kemah bersama para menteri Hulu Balan dan seluruh rakyatnya. Maka Baginda pun memerintahkan seorang untuk melihat jejak rusa. Setelah melihatnya, orang itu pun menghadap Baginda dan berkata, "Adalah tuanku, dalam hutan sebelah tepi laut banyak sekali jejaknya." Maka Baginda pun berkata, "Baiklah, esok pagi kita pergi berburu." Maka keesokan harinya, jaring dan jerat pun dipasang, dan seluruh rakyat pun masuk dalam hutan menyisir dari perburuan dari pagi hingga petang. Tapi perburuan itu pun tidak membuahkan hasil. Baginda pun terheran dan memerintahkan untuk melepaskan anjing pemburu. Setelah kira-kira 2 jam lamanya, maka anjing itu pun menyalak. Baginda pun menghampiri suara anjing itu dan menemukan sesuatu. Baginda pun berkata, "Apa yang gonggong anjing itu?" Kamu berkata, "Adalah tuanku, kami mohon ampun. Ada seekor rusa putih yang besar seperti kambing. Warna tubuh mengkilat. Itulah digonggong oleh anjing dan rusa itu melengkerkan diri." Setelah Baginda mendengar jawaban orang itu, maka Baginda pun berjalan pada tempat itu. Baginda pun menemukan rumah seorang suami istri yang sudah tua yang sedang duduk di depan rumahnya. Baginda pun menyuruh seseorang untuk bertanya kepada orang tua itu, "Mengapa berada di sini dan dari mana asalnya?" Kedua orang tua itu pun menjawab, "Adalah tuanku, hamba ini adalah rakyatmu yang maha mulia, karena kami berasal dari kota Maligai. Ketika Tuhan hendak pergi ke negeri Ayutthaya, kami pun pergi mengiringi Tuhan hendak berangkat. Setelah sampai, kami pun sakit dan kami pun ditinggalkan." Baginda pun berkata, "Siapa namamu?" Orang tua itu menjawab, "Nama saya adalah Pak Tani." Setelah Baginda mendengar jawaban orang itu, Baginda pun kembali ke kemahnya. Pada malam, itu Baginda pun berbicara dengan seluruh para menteri hulu balannya untuk pergi ke tempat rusa itu lagi. Keesokan harinya, maka seluruh menteri hulu balan menyuruh orang kembali ke kota Maliga dan Hancang untuk menggerakkan seluruh rakyat pergi ke tempat itu. Setelah seluruh menteri sudah melakukan perintah raja, maka Baginda pun kembali ke kota Maligai. Sudah 2 bulan lamanya negeri itu pun kosong. Pindahlah Baginda ke negeri itu dan dinamakan Patani Darussalam, yaitu artinya negeri yang sejahtera. Dari awal tempat di mana rusa putih itu hilang sampai Pitu Gajah di ujung jembatan Kedi, itulah tempat Patani tinggal dan hidup di situ. Banyak orang yang mengatakan bahwa nama negeri itu berasal dari nama orang yang tinggal di sana. Sesungguhnya nama negeri itu berasal dari hilangnya rusa itu. Demikianlah ceritanya. Sekian, terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan di tutur kata saya yang mungkin mengganggu kalian yang memperhatikan video saya ini. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.